Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok tidak bisa mendengar suara dari mahasiswa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi politik pemerintahan. Alhamdulillah pada kesempatan ini seharusnya sudah pertemuan kedua ya, tetapi saya mendengar dari jurusan, dari prodi, pertemuan pertama itu diganti kuliah dengan Pak Ganjar kalau tidak salah. Apakah pada ikut atau tidak ya? Kalau tidak berarti perkuliahan hari ini baru pertama ya di presensi. Anda sudah presensi berapa kali hari ini? Ini Dua kali, Pak. Kedua, pertama. Dua. Pertama. Dua kedua. kali. Oh, berarti betul ya ada kuliah pengganti. Baik, terima kasih. Eh, Alhamdulillah kita lanjut di semester ini dengan mata kuliah ekonomi politik pemerintahan ya. 3 terminologi yang digabung jadi satu ya. Padahal tiap-tiap terminologi itu, tiap-tiap term itu jadi satu, bahkan satu fakultas ya. Ekonomi itu nama fakultas ya. Kemudian politik itu ya part of faculty, bagian dari nama sebuah fakultas atau nama program studi di kampus-kampus negeri misalnya, prodi ilmu politik. Dan pemerintahan juga salah satu nama prodi atau departemen ya di dalam ilmu sosial dan ilmu politik. Jadi tentu saja dengan tiga kata yang sangat besar, kajian tersendiri, itu menunjukkan mata kuliah ini memiliki apa ya daya elaborasi atau memiliki kompleksitas ya, karena terhubung satu sama lain, terikat satu sama lain. Bagaimana ekonomi berpengaruh pada politik, bagaimana kebijakan politik atau perilaku politik berimplikasi pada kebijakan ekonomi, dan juga kepada pemerintahan. Bagaimana fenomena ekonomi dapat mendorong kebijakan pemerintahan, bagaimana fenomena pemerintahan juga bisa mengintervensi pasar. Di dalam hal ini adalah ekonomi. Ekonomi itu adalah masyarakat pasar. Pemerintahan adalah masyarakat birokratis, ya, masyarakat birokrasi atau aktor di dalam sebuah negara. Sementara politik bisa berada di semua level di dalam berperilaku ekonomi juga dapat menggunakan politik di dalam perilaku mengelola negara, menyelenggarakan pemerintahan juga dengan cara politik. Nah, saya ingin tahu nih, teman-teman yang pernah tahu definisi politik itu apa yang masih diingat? Yang singkat saja. Politik itu apa? Di boleh dikatakan langsung open mic free atau diketik di chat room ya, diketik di chat. Singkat saja, politik itu apa? Kenapa politik bisa berada di ruang ekonomi dan juga berada di ruang pemerintahan? Politik itu makhluk apa gitu ya? Boleh ditulis atau yang mau open mic boleh. Misalnya politik adalah tindakan kotor. Nah, itu misalnya ada publik yang mendefinisikan politik sebagai sesuatu yang buruk ya, sesuatu yang negatif. Tapi anak ilmu pemerintahan tentu saja tidak seperti itu ya, karena belajar tentang politik sehingga politik itu sebagai ilmu.
ilmu yang praktis maupun ilmu yang teoritis ya. Politik itu bisa diteorikan, bisa dikaji dengan dalam teori, tapi juga bisa dilihat dalam tindak tanduk perilaku elit, perilaku pengusaha, perilaku politisi, perilaku mahasiswa bahkan itu juga bisa berpolitik ya. Siapa yang mau mendefinisikan apa itu definisi politik yang paling gampang? Nanti Saya, saya Pak, ya izin silakan. menjawab, Pak. Oke, Alvin, lanjut. Politik adalah aktivitas untuk membuat suatu kebijakan publik Hmm. serta pembangunan dalam infrastruktur Yes, itu kepada dia pemerintahan. politik pemerintahan ya. Itu udah lulus, Anda udah punya kerangka politik pemerintahan itu ya. Belum tahu, belum tak tanya. Mungkin lebih gampang keluar kalau orang sedikit ya, ke dekat sini. Ya, terima kasih Alvin. Maaf, ini tadi saya lagi di kantor. Oke, itu saya sangat senang. Tadi itu mewakili kubu politik pemerintahan. Bagaimana ruang politik berada di lembaga pemerintahan. Silakan yang lain. Mau coba Pak, tapi singkat aja ya Pak. Singkat aja ya, singkat aja. Suatu tindakan atau serangkaian bentuk hubungan kekuasaan. Yes, oke. Hubungan kekuasaan ya, ada di dalam konteks politik, hubungan kekuasaan, power relation itu adalah yang paling penting ya, paling penting. Jadi kalau sudah bisa mendefinisikan politik dengan kata power relation, hubungan kekuasaan itu akan sangat oke ya. Misalnya hubungan kekuasaan nanti ada trias politika, bagaimana yudikatif mengontrol eksekutif atau eksekutif mengontrol yudikatif. Bukan hanya hubungan kontrol ya, legislatif juga bisa punya fungsi kontrol, punya fungsi budgeting, dan ketika membuat budget harus berhubungan dengan eksekutif dan sebagainya. Itu baru trias politika. Dunia politik tidak hanya bisa dipahami dalam konteks trias politika, hubungan dengan pengusaha, hubungan dengan kelompok agama, hubungan dengan etnis, hubungan dengan tokoh-tokoh gangster misalnya, itu juga ruang politik yang sangat penting ya. Jadi politik is everywhere. Ya, politik itu ada di mana-mana. Sama dengan power, kekuasaan itu didistribusikan di berbagai macam arena. Kekuasaan bukan hanya milik presiden. Seorang anggota DPR punya kekuasaan, seorang kepala desa punya kekuasaan, seorang ketua RT, RW, mahasiswa punya porsi kekuasaan tertentu. Nah, itu yang disebut dengan paham politik dengan teori pluralis. Teori politik pluralis adalah teori yang memahami kekuasaan tidak hanya berpusat pada satu tangan, tapi berada terdistribusi di berbagai macam arena atau aktor ya, itu pluralis. Sangat jarang sekarang walaupun komunis adalah pusat pemerintahan komando terpusat, tetapi faktanya pengusaha juga punya bargaining position, punya kekuasaan menghadapi pemerintah Cina misalnya. Pengusaha-pengusaha Cina di luar Cina juga punya kekuatan untuk mengintervensi kebijakan Cina misalnya ya. Jadi itu yang paling absolut saja punya kekuasaan yang beragam ya. Walaupun Jogja itu kerajaan, raja sebagai pusat pemerintahan, pusat simbolik budaya, pusat kekuasaan adat, bahkan legal formal, Raja Jogja juga diberikan kewenangan oleh undang-undang khusus. Tetapi apakah hanya raja yang berkuasa di Jogja? Belum tentu, ya. Pasti bukan, ya. Di Jogja ada pengusaha-pengusaha yang juga mengelola kekuasaan, ya. Ada ormas-ormas yang juga punya otonomi, ya.
Punya otonomi artinya bisa mengatur dirinya sendiri, tidak selalu diatur oleh raja misalnya. Berarti punya kekuasaan ya. Seseorang punya kekuasaan bisa diukur dari derajat independensinya atau otonominya. Semakin otonomi seseorang atau sekelompok orang, berarti dia punya kekuasaan yang besar. Misalnya Prabowo mau ngapa-ngapain bebas, berarti dia berkuasa. Tapi kalau Prabowo mau ngoplos pertamak, lalu diprotes banyak orang, lalu dipecati, ditangkapi yang ngoplos, berarti kekuasaan masih ada di tangan masyarakat. Masyarakat masih bisa mengontrol kekuasaan. Nah, ini sangat sangat pluralis ya. Kalau saya pribadi lebih melihat kekuasaan atau power itu terdistribusi dalam beragam aktor dan ruang arena ya. Saya bukan memahami politik dalam konteks statis ya. Statis itu jumlahnya sama, yang memegang kekuasaannya itu saja, sudah fix ya. Itu namanya statis, teori politik statis. Hanya tidak dinamis ya, padahal kekuasaan itu dinamis. Apa yang mendinamisasi kekuasaan? Salah satunya adalah ekonomi ya. Salah satunya adalah ekonomi. Jadi kenapa ekonomi politik itu menjadi satu nomenklatur mata kuliah? Ya karena mereka saling berinteraksi, saling mempengaruhi, saling mendinamisasi. Ya. Politik itu berada di ruang antara ekonomi dan pemerintahan, bisa disebut begitu. Politik juga melintasi kekuatan ekonomi dan pemerintahan ya. Ekonomi itu kan masyarakat bisnis, pemerintahan itu kan masyarakat birokratis atau aktor state aktor ya, berada di negara, legislatif, eksekutif, yudikatif ya, dari pusat sampai daerah itu pemerintahan. Politik bisa meliputi, bisa menginsert apa ya, bisa berada di dalam ekonomi, bisa di dalam pemerintahan, ya. Karena notabene pemerintahan itu kan ada dua aktor ya, ada yang disebut ASN atau aparatur sipil negara, ada yang disebut dengan politisi, ya. Kayak presiden, gubernur, bupati, sampai kepala desa itu adalah politisi ya. Menteri ya itu bukan ASN, itu adalah orang makhluk lain yang masuk ke dalam ruang apa administrasi atau ruang birokrasi ya. Ya itu kalau Anda punya tertarik karir birokrat, kadang-kadang mungkin sebel ya. Jadi birokrat belajar dari pangkat yang paling rendah sampai pangkat paling tinggi ternyata hanya menjadi bawahan politisi untuk 5 tahun, untuk 10 tahun ya, kalau nggak ganti penguasa partainya. Jadi politik atau politisi itu salah satu manifestasi dari makhluk politik itu adalah politisi ya, salah satunya ya, tapi ada banyak. Oke, itu prawacana dulu ya. Saya ingin cepat aja hari ini karena saya sedang ada workshop sebetulnya, tapi saya coba singkat. Jadi apa identitas mata kuliah ini ya? Ya, mata kuliah ini mata kuliah yang sifatnya sudah cukup, levelnya sudah cukup tinggi, bisa dibilang begitu. Dan mata kuliah ini didesain untuk memahami hubungan kekuasaan, hubungan politik antara variabel-variabel yang ada ya, baik ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan ya, dan juga mendorong mahasiswa untuk mampu menganalisa keterkaitan satu dengan yang lain, proses-proses politik, proses ekonomi, proses penyelenggaraan pemerintahan ya. Dan mata kuliah ini juga mensyaratkan kita untuk memahami teori-teori ekonomi politik yang sifatnya klasik maupun modern ya. Kita akan coba selama 1 semester ini belajar itu ya, ekonomi klasik,
juga politik pemerintahan ya, yang saling terhubung itu ya. Kalau di dalam teori ekonomi politik ada istilah klasik, ada neoklasik, ada ekonomi baru, ada juga istilah Keynesian. Kalau di dalam konteks politik ada Marxian, ekonomi politik Marxis ya. Marxis itu ya tentang apa namanya kelompok bermodal sama kelompok yang pekerja ya, proletar sama borjuasi ya. Borjuasi adalah kelompok yang memegang kekuasaan modal, alat produksi, sementara proletar adalah kelompok yang dieksploitasi, dipekerjakan jadi buruh dan juga pekerja-pekerja di sektor ekonomi tersebut. Kemudian apa target kita kepada mahasiswa dari mata kuliah ini? Mendorong mahasiswa dapat menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematif, dan inovatif ya dalam konteks pengembangan implementasi pengetahuan tentang ekonomi politik. Mampu mengkaji ya, bisa dijadikan teori untuk buat artikel, bisa menggunakan teori-teori ekonomi politik untuk nulis skripsi ya. Itu yang diharapkan. Ya, jadi teori-teori ini sangat berguna apabila teman-teman tertarik di dalam menulis tugas akhir, skripsi ya, bisa dimanfaatkan. Hubungan kompleks antara ekonomi, politik, dan pemerintahan itu bisa dipakai, misalnya pemilu aja bisa, ekonomi politik, pemilu. Saya dan mahasiswa saya yang menulis skripsi tentang ekonomi politik, sudah ada 2 buku yang diterbitkan bersama mahasiswa. Yang terbaru ini ekonomi politik tembakau. Itu adalah skripsi mahasiswa, ada 2 mahasiswa, skripsi payung bersama saya menulis tentang tembakau, ekonomi politik tembakau di Temanggung ya, di Jawa Tengah. Itu kemudian setelah lulus dijadikan buku. Lalu ada ekonomi politik pandemi waktu COVID ya, itu juga bersama mahasiswa. Jadi bisa diimplementasikan ya. Walaupun kesannya mata kuliah ini sangat teoritik, tapi sebetulnya sangat bisa diterapkan ya. Kemudian ini roadmap-nya perkuliahan kita ya. Kurang lebih sampai berapa pertemuan ya, ada presentasi-presentasi ya. Kurang lebih ya 15 pertemuan ya. Pertemuan pengantar, ini silabus ya, lalu nanti ada pertemuan tentang pendekatan-pendekatan ekonomi politik itu sampai 3 sampai 7 berarti 5 pertemuan. Lalu UAS, UASnya nanti ada ujian presentasi ya. Mahasiswa nanti presentasi kelompok. Lalu ada pertemuan setelah ujian tengah semester, ada teori institusionalisme ekonomi, lalu ekonomi politik baru, berikutnya ekonomi politik global, lalu ada diskusi, mahasiswa disiapkan bahan dan juga boleh mencari bahan tambahan untuk mendiskusikan tema-tema aktual, ya misalnya pertamak oplosan dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat, misalnya boleh buat memimpin diskusi kelompok juga ya, ini juga dinilai. Jadi ini kayak sifatnya mengaktualisasikan teori kita, gimana sih teori kita bisa memahami fenomena misalnya politik uang pada pemilu dan pilkada. Kenapa kok semua partai atau kandidat kepala daerah membutuhkan uang besar untuk bisa menang atau berkompetisi, itu kira-kira kenapa dan bagaimana uang itu didapatkan, sponsornya dari mana, mungkin teman-teman bisa membuat kasus masing-masing. Misalnya dari daerah mana, di Kalimantan Timur, bisa terkait dengan tambang, bagaimana perusahaan itu menjadi sponsor calon kepala daerah untuk ikut pemilu, misalnya ya. Sumber-sumber keuangan itu ada yang dari judol ya, dari
backup untuk kepala daerah itu dibiayai oleh judol dan lain-lain. Ada banyak sekali teknik mencari sponsor di dalam perebutan kursi kepala daerah. Nah, itu nanti pangan misalnya isu pangan. Nanti ini yang masih kuning-kuning ini tentatif ya, karena nanti kita akan diskusikan di kelas biar tiap kelompok tidak ada yang sama. Jadi misalnya sudah ada yang ngambil tentang ekonomi pangan, UMKM misalnya, atau ada tentang kebijakan sekarang itu Prabowo bikin satu desa satu koperasi dan akan diberi uang 5 miliar satu desa, satu koperasi. Itu seperti apa? Kalau itu sudah ada datanya ya, itu bisa juga diusulkan jadi bahan diskusi. Kira-kira itu nanti bisa kita berkembang. Kemudian tugasnya ada 3 jenis ya, reaksi paper itu kurang lebih sekitar 2 mingguan sekali, 1 halaman saja maksimal. Anda mengisi di My Class tentang reaksi yang ditugaskan. Reaksi itu adalah kalimat asli dari mahasiswa ya, misalnya diminta membaca 1 bab buku, lalu Anda menyampaikan apa hasil dari bacaan itu, misalnya buku ini sangat menarik atau penulisnya sangat penjelasan penulisnya sangat mudah dimengerti. Poin pentingnya dari artikel ini adalah bla 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 bla. Itu kayak gitu ya. Boleh juga misalnya direaksi dengan contoh kasus di daerah Anda. Apa yang disampaikan oleh penulis itu terjadi juga di daerah saya pada kasus ini, pada kasus itu, pada fenomena ini, fenomena itu, ya gitu. Jadi lebih mengalir ya, lebih alami gitu. Apa namanya reaksi itu ya. Kayak testimoni, mungkin kayak testimoni yang sifatnya sangat asli gaya Anda sendiri, bukan memindah paragraf orang lain ke paper kita ya. Itu maksimal 1 halaman, boleh 1 paragraf, 2 paragraf, ya. Semakin panjang tidak berarti semakin bagus kalau hanya memindahkan paragraf ya. Tapi 1 paragraf bisa menjadi paragraf yang sangat penting, nilainya maksimal kalau itu mengandung testimoni yang kuat ya. Jadi tidak ada hubungannya Anda menulis reaksi 5 paragraf dengan 1 paragraf itu nggak ada hubungannya. Tapi jangan sampai 1 paragraf nggak jelas pula. Itu masalahnya. Ya, kalau bisa menulis 1 paragraf yang kuat itu sangat oke. Di muka bumi ini ada model review buku yang hanya 1 paragraf. Jadi menceritakan buku itu setebal 300-an halaman itu, 200 sampai 300 itu hanya di-mention di testimoni dalam 1 paragraf. Dan itu sudah bisa menggambarkan buku itu isinya apa. Nah, itu juga cara bereaksi. Lalu ada presentasi ya. Presentasi teoritik sama presentasi diskusi tematik. Presentasi teoritik itu di minggu ke berapa tadi ya? Di minggu ke sekitar sebelum UAS ya, sebelum UAS bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Presentasi sifatnya teoritik berasal dari buku referensi. Lalu presentasi tematik itu sudah tema-tema aktual menjelang UAS ya. Menjelang UAS yang kayaknya eksplorasi hal apa yang menarik gitu ya. Kemudian membuat artikel atau literatur, studi literatur. Ada pilihannya ya, artikel asli itu berarti artikel yang seperti nulis jurnal. Kalau studi literatur itu hanya mendiskusikan referensi, tidak ada kasusnya. Kalau Anda menulis artikel misalnya ekonomi politik dalam pilkada, studi kasus pemilihan kepala daerah di Kota Jogja misalnya. Nah, itu namanya artikel. Di situ butuh abstrak, butuh latar belakang, butuh literatur review singkat dan sebagainya ya. Nanti kita beri contoh. Kalau studi literatur itu hanya mendiskusikan referensi. Ya, nanti juga ada
sistematisasinya kita akan sampaikan. Itu kira-kira alur penugasannya. Lalu penilaian, bobot penilaiannya ya, ada 4, partisipasi kelas, kehadiran, lalu ada reaksi 2 mingguan, lalu presentasinya kok kelupaan ya. Presentasinya, bentar. Presentasi, oke, presentasi itu nanti digabung partisipasi ya. Partisipasinya nanti 10%, 10%. Partisipasi itu, kehadiran ya. Kehadiran itu Anda ngisi setiap kuliah ngisi di My Class itu, hadir itu 10%. Partisipasi ini nanti saya edit, partisipasi garis miring presentasi ya. Jadi 10-10. Kok ujian tengah semesternya ada presentasi ya? Ujian tengah semester ini presentasi tentang rencana yang ditulis ya, rencana tugas akhir. Jadi ada presentasi khusus ya, berarti ada 3 presentasi ya. Yang poin 3 ini mempresentasikan misalnya kelompok Anda mau nulis tentang ekonomi politik dalam pilkada. Jadi ini hanya kayak tahapan ya, tahapan untuk tugas akhir semester. Jadi sudah satu kali pekerjaan gitu ya. Maksudnya satu alur. Jadi sama persis ya, yang dipresentasikan dengan yang akan ditulis di tugas akhir itu sama. Jadi nyicil istilahnya ya. Presentasi ini sifatnya pengumpulan data-data awal, lalu nanti akan menjadi tugas akhir ya. Jadi sifatnya sangat apa ya? Iya bisa dibilang tidak terlalu sulit lah ya, karena itu hanya rencana dan itu nilainya maksimal. Semua yang punya rencana dinilai maksimal. Ya. Kecuali rencananya tidak punya rencana. Semua yang punya rencana menulis pasti kita maksimalkan nilai 30% itu. Yang ya jadi ujian tengah semester dan akhir semester itu sangat krusial ya. Kalau Anda lepas satu atau kehilangan satu itu sudah mungkin maksimal C ya, kalau kasarannya begitu ya. Jadi jangan sampai kehilangan skor di tugas ketiga atau 4 ya, karena itu poinnya besar dan tidak sulit ya. Anda jangan terlalu takut sulit di dalam menjalani kuliah ini. Saya insya Allah helpful ya, suka membantu dan bisa di WA kapan saja. Tidak harus jam kuliah, tidak harus hari kerja. Bisa WA hari Minggu, sore, malam, sangat bisa ya, dan tidak ada masalah dengan konsultasi, pengen ketemu, pengen minta referensi tambahan dan sebagainya, no problem ya. Oke, saya kira untuk hari ini kira-kira penjelasannya itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan langsung open mic saja. Kalau ada yang perlu penjelasan ulang atau ada yang mau diklarifikasi, silakan. Alvin, ayo oke? Berarti, Pak, mau tanya. ya, oke. Pak, untuk kan nanti kan kita libur lebaran itu sampai tanggal 14 ya, Pak. Nah, minggu depannya itu apakah masih online atau udah langsung offline ya, Pak? Oke, ini belum ada kesepakatan untuk online offline-nya ya. Kalau di mata kuliah yang lain, sudah ada kesepakatan bulan Ramadan ini full online.
Tapi mata kuliah ini belum ada kesepakatan. Silakan ada yang mengusulkan, saya insya Allah oke, sesekali offline, mau online juga oke untuk bulan Ramadan. Untuk menjembatani yang belum dapat tiket, kalau mudik yang sudah dapat tiket, saya kira usai sawalan ya, saya kira lebih baik online menurut saya ya. Tapi silakan kalau ada pendapat, misalnya habis libur Ramadan itu langsung offline, tidak ada masalah. Nanti boleh di polling, boleh di ada di WA atau sekarang mau diobrolkan boleh. Ada yang punya usulan offline selama bulan Ramadan? Ada? Belum? Tidak ada? Tidak ada yang usul offline saat bulan Ramadan ini? Online aja, Pak. Oke, kalau nggak ada yang usul offline berarti semuanya online ya. Dugaan saya begitu. Ada? Tidak ada. Oke. Jadi jawaban saya itu ya, untuk Syawal takutnya masih ada mahasiswa yang kehabisan tiket atau mundur karena urusan lain-lain. Mungkin ada baiknya online ya di Syawal. Dan mungkin saya juga masih di kampung. Jadi kita cari win-win solution. Anda senang, saya juga oke gitu ya. Kalau setelah libur Syawal itu. Begitu ya, deal? Deal, Pak. Hanya satu yang deal, nanti yang lain menggerundel. Pengen online, offline. Oke, ada pertanyaan, keberatan soal tugas, soal apa penilaian, pembobotan nilai? Pak mau tanya, Ya, mungkin yang soal tugas kelompok itu, tugas. kelompoknya berapa orang ya, Pak? Oke, kita ini berapa ya? Satu kelas ini ya, 30 ada? Saya lupa. Kalau A biasanya maksimal ya, mungkin 40-an ya, 38. Biasanya sih biar semua kelompok, anggota kelompok bekerja sih biasanya maksimal 5 ya kalau pengalaman semester-semester sebelumnya. Maksimal 5 orang. Itu ya, sudah banyak itu 5 orang. Kalau nggak kerja semua, paper seminggu, nggak sampai seminggu selesai. Dan nanti sifatnya mencari sendiri ya, anggota kelompoknya biar nyaman. Atau gimana? Untuk tapi teknis membuat kelompok nanti di kelas berikutnya aja ya, nggak sekarang. Teknis itu untuk mencari anggota kelompok. Oke, cukup hari ini. Kebetulan saya harus kembali ke workshop lagi. Jadi ya, dan insya Allah hari ini sudah memenuhi target untuk menjelaskan rencana perkuliahan dan hal-hal yang terkait ya, penilaian, penugasan, dan sebagainya. Oke, Alvin, sepertinya ada yang mau ditanyakan, atau Faisal? Enggak? Tidak ada lah. Oke, cukup ya. Clear, nanti saya share PPT-nya di My Class atau di grup ya. Terima kasih semuanya, dan semoga lancar puasanya dan tetap semangat di bulan Ramadan. Jangan lupa ambil takjil dan buka di kampus dari mahasiswa untuk mahasiswa. Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke.